Pernah kebayang nggak sih gimana caranya satu negara bisa mastiin jutaan siswanya yang tersebar di ribuan pulau bisa ikut ujian yang sama dengan adil? Nah, hari ini kita bakal bongkar Menara Pengawas Digital, sebuah sistem canggih yang jadi kunci penentu masa depan pendidikan di Indonesia. Yuk kita mulai. Gini, kita ini nggak ngomongin ribuan orang ya, tapi jutaan, lebih dari 4,2 juta siswa tepatnya. Dan itu baru untuk satu jenjang pendidikan aja loh. Skalanya ini udah setara sama populasi satu negara kecil, semuanya ujian barengan. Ini bukan lagi sekedar ujian, ini udah kayak operasi logistik nasional yang super rumit. Oke, biar gampang, kita bakal bedah sistem raksasa ini jadi 6 bagian. Kita mulai dari skala tantangannya, terus kita masuk ke jantung sistem pengawasannya, sampai akhirnya kita lihat gambaran besarnya. Ikutin terus ya. Oke, bagian pertama. Kita kenalan dulu sama medan perangnya. Ujian ini namanya Tes Kemampuan Akademik atau TKA. Dan yang paling penting, ujian ini 100% berbasis komputer. Artinya apa? Selain soalnya, cara ngawasnya pun harus ikut canggih, harus digital. Hasil dari tes ini, wah ini bener-bener nentuin banget langkah setiap siswa selanjutnya. Nah, karena taruhannya segede ini, muncul satu pertanyaan yang mendasar banget. Gimana caranya kita jamin seorang siswa di ujung Papua dapat perlakuan yang sama adilnya sama siswa yang di Jakarta? Gimana cara kita mastiin setiap nilai yang keluar itu benar-benar objektif dan bisa dipegang? Ini masalahnya lebih dalam dari sekedar soal ujian yang sama loh. Coba bayangin, kita harus mastiin setiap ruang ujian dari sekolah megah di kota besar sampai sekolah kecil di daerah terpencil itu ngikutin protokol yang sama persis, di waktu yang sama persis. Ada satu aja yang melenceng bisa mencederai keadilan buat ribuan siswa lainnya. Dan ujung-ujungnya, semua sistem yang ribet ini tujuannya cuma satu, dan ini penting banget, memastikan kepentingan individu murid tidak dirugikan. Simpelnya, ini semua demi melindungi hak setiap anak untuk bisa dinilai secara adil. Itu intinya. Terus, gimana dong cara Indonesia ngejawab tantangan ini? Nah, disinilah muncul yang namanya Menara Pengawas Digital. Ini adalah sebuah sistem pengawasan modern yang punya dua lapis keamanan, dirancang khusus biar nggak ada celah buat main curang. Jadi sistem ini punya dua pilar utama. Pertama, di lapangan, di setiap ruang ujian, ada yang namanya pengawas. Tapi yang bikin sistem ini canggih itu lapisan keduanya, penyelia. Penyelia ini ibarat mata elang di langit, yang ngawasin para pengawas dari jauh lewat kamera. Nah, di sini nih sistemnya mulai kelihatan cerdas banget. Lihat deh strukturnya. Satu pengawas itu tanggung jawabnya ke 20 siswa di ruangan. Tapi nggak berhenti di situ. Di atas para pengawas ini ada satu penyelia yang mantau sampai 20 pengawas sekaligus. Jadi ini sistem pengawasan berlapis yang tujuannya buat menekan bias dan memaksimalkan objektivitas. Yuk, sekarang kita coba intip dari sudut pandang seorang penyelia. Kira-kira apa aja sih yang mereka lihat dan lakuin selama ujian berlangsung? Proses kerja seorang penyelia itu benar-benar ketat dan terstruktur. Semua dimulai dari sesi Zoom yang sudah dijadwalkan. Langkah pertama, mereka harus verifikasi identitas si pengawas di ruangan pakai kartu identitas resmi. Nggak boleh salah orang. Begitu terverifikasi, mata mereka langsung terpaku ke layar, mantau setiap gerak-gerik di ruangan itu. Dan yang paling krusial, setiap ada kejanggalan, sekecil apapun, harus langsung dicatat. Dan semua ini direkam otomatis sebagai bukti. Jelas, teknologi jadi tulang punggungnya. Dan ada satu aturan yang nggak bisa diganggu-gugat. Penyelia wajib pakai komputer, bukan ponsel. Kenapa? Ya, biar pandangannya utuh dan stabil, bukan gambar goyang-goyang dari HP, plus headset biar suaranya jernih, dan koneksi internet yang super stabil itu udah harga mati. Sistem canggih itu percuma kalau nggak ada aturan main yang jelas kan? Nah, kita lihat yuk protokol-protokol spesifik yang jadi tulang punggung dari sistem pengawasan ini. Ini nih, salah satu aturan paling krusial, pengawasan silang. Maksudnya simpel, guru dari sekolah A nggak boleh ngawas di sekolah A. Mereka harus ditugasin ke sekolah lain. Tujuannya apa? Jelas, buat memutus potensi konflik kepentingan. Biar nggak ada tuh yang namanya keberpihakan sama siswa dari sekolahnya sendiri. Soal kamera juga nggak main-main, aturannya ketat banget. Intinya, seperti yang dibilang di sini, kamera itu tugasnya mengawasi ruangan dan peserta, tapi sama sekali gak boleh sampai menyorot layar monitor siswa dengan jelas. Ini soal menjaga keseimbangan antara pengawasan dan kerahasiaan soal ujian. Penting banget buat tahu batasan tugas si penyelia ini. Misi utama mereka adalah mengamati, memverifikasi, dan melaporkan. Mereka itu bukan tim teknis. Jadi kalau ada laptop yang ngehang, itu urusan teknisi di lokasi. Mereka juga dilarang keras buat ngobrol sama siswa. Fokus mereka,
100% ke integritas prosedur. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Buat apa sih semua kerumitan ini? Kenapa sistem ini jadi begitu penting buat masa depan pendidikan di Indonesia? Tapi ya, sistem secanggih apapun pasti ada tantangannya. Data ini nunjukin masalah yang cukup serius. Ternyata cuma sekitar 65% penyelia yang ikut sesi uji coba. Artinya, ada 35% yang mungkin kurang siap pas hari H. Ini jadi bukti betapa pentingnya sesi pelatihan wajib, biar semua orang paham aturan main yang sama. Jadi, intinya, semua teknologi, semua aturan, semua pengawasan berlapis ini muaranya cuma ke satu hal, menghasilkan data yang valid dan bisa dipercaya. Tujuannya adalah biar setiap angka di lembar hasil ujian itu benar-benar cerminan kemampuan siswa, bukan karena untung-untungan atau kecurangan. Itulah fondasi buat seleksi yang adil ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dan ini yang bikin kita mikir lebih jauh. Seiring makin canggihnya teknologi pengawasan digital, ini bukan lagi cuma soal Indonesia. Ini tentang masa depan keadilan pendidikan di seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah teknologi seperti ini adalah jawaban untuk ujian yang lebih adil, atau malah membuka tantangan-tantangan